Karena insya Allah itulah yang akan membekas kepada mereka sampai mereka tua nanti merindukan masa-masa indah. Tidur sulit gitu ya, disuruh jam 4, jam 3 bangun, suruh dia mulai dan sebagainya, tidurnya malam-malam karena ada kegiatan gitu. Tapi insya Allah itu akan membekas, apalagi untuk anak-anak nanti akan dibimbing oleh rekan-rekan mahasiswa kita yang bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Prancis. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, kami persilahkan, masih terbuka untuk pendaftaran ini. Dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Pak DSM dan Ibu Anik yang mengizinkan kita melakukan kegiatan tersebut. Insya Allah ruangannya kayaknya nggak terlalu dingin ya di ruangan sini ya, kalau sudah ya hangat ya. Jadi insya Allah kalaupun karena kita belum punya masjid, biasanya kita kalau di Indonesia kalau sudah malam terakhir ya, 10 malam terakhir itu insya Allah hari Sabtu minggu depan itu tanggal 21 malam 21, jadi insya Allah sudah masuk malam ganjil 10 malam terakhir. Kita merindukan masa-masa seperti Indonesia, kita bisa tidur di masjid gitu ya, walaupun tidurnya kurang tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan maupun amal-amal yang insya Allah akan menjadi salah satu pemberat amal kita di yaumil akhir. Amin. Yang kedua, pengumuman selain itu kita juga akan mengadakan iktikaf untuk bapak-bapaknya. Jadi minggu depan itu anak-anaknya ada pesantren Ramadan, yang bapak-bapaknya akan juga kita mengadakan iktikaf juga, yang nanti akan diisi dengan ceramah dan mungkin karena bisa tidak banyak gitu ya, melingkar gitu, dan diisi dengan tadarus. Insya Allah setiap huruf yang kita baca akan dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir, pengumuman terkait dengan siswa, pengurus KPMI dan PJNU siap untuk menyalurkan siswa fitrah dan siswa Bapak Ibu sekalian. Pengumumannya hanya ada di website, ada di Facebook ya, ada Facebook maupun di Japri. Kalau memang belum tahu bisa menghubungi yang dikenal ya. Kalau di Anwar mungkin Rumah Muda, kalau di mungkin Bu Leli, di kontrak siapa ya, di kontrak Mbak Pita kayaknya. Ya, itu saja mungkin dari kami tunggu partisipasinya, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga amal kita semua oleh Allah dan diberikan dan menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Bahtiar yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada sore malam hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Saya sengaja sediakan kursi ini di sini. Kalau saya capek saya akan naik di kursi ya. Mohon maaf saya beritahu di depan. Karena beda antara orang yang di bawah 50 dan sudah di atas 50 itu terasa. Ketika duduk ya. Ketika duduk itu terasa. Waktu saya pertama ke Belgia 15 tahun lalu belum terasa di bawah. Sekarang sudah. Oke, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif atas semua. Dan jangan lupa bawa bayar zakat fitrah insyaallah dan zakat harta kalau bisa sesegera mungkin, karena rencananya tanggal 25 Ramadan ya sudah akan dikirimkan ke Indonesia insyaallah. Baik. Saya tanya, berapa orang di sini yang tidak bisa berbahasa Indonesia? How many people here cannot speak Indonesian? You speak English, Pak?
Anybody else who do not speak Indonesian, but you can speak English, correct? Okay. So what I will probably do, I will try to summarize or make, like every time I talk, I try to not necessarily literally translate, but to give you some kind of summary what I'm talking about. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan itu adalah bulan yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi ini rezeki besar dari Allah sebenarnya. Tapi kebanyakan kita tidak tahu. Kalau orang dulu itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, orang menunggu Ramadan itu 2 bulan sebelumnya udah ditunggu. Ya. Jadi ketika datangnya bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu datang, orang sudah berdoa dengan namanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi 2 bulan. So in the old time when the Ramadan is coming, 2 months, at least 2 months before, people already foreseeing the Ramadan. In the tradition, in the hadith of the Prophet ﷺ, it says that when the month of Rajab, in the Islamic month is right, so Rajab, Sha'ban, Ramadan, so there are a couple of months. So between Rajab and Ramadan, 2 months in advance, the Prophet already asked the Sahabat, or already taught the Sahabat to do the dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, please bless us in this month of Rajab and Sha'ban wa ballighna Ramadan, and please allow us to come into Ramadan. So much important the Ramadan in the view of the early Muslim at the very least. Ya. Jadi Ramadan itu bulan yang penting sekali. Kalau orang-orang Bugis dulu ya, ini orang Bugis ya, itu biasanya kita mencari 11 bulan itu cari duit 11 bulan. 1 bulan Ramadan itu tidak mencari kita. We stay at home. Itu orang Bugis dulu ya. Tidak tahu yang sekarang yang mencarinya 12 bulan barangkali. Kalau tradisi orang-orang kuno, ya, nyari duit itu 11 bulan, 1 bulan Ramadan itu, we really need to focus on the ibadah. Ya. We really need to focus on the ibadah. So, saya mulai ini dengan cerita ya. Ada cerita dan insya Allah akan terkait dengan topik pada hari ini. Ada cerita seorang bijak di masa lalu ya. Cerita ini sederhana. Dia ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana menjadi manusia, bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah, dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Pokoknya hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana menjadi orang bijak secara sederhana ya. Suatu hari diajaknya anaknya dengan seekor keledai ya. Dan diberitahunya kepada anak-anakku, mari kita melewati beberapa kelompok manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, pada kampung pertama atau pada kelompok manusia pertama yang dilewatinya, anak dan ayah ini, anak dan ayah ini berjalan kan? Dia perintahkan anaknya untuk mengambil tali kendali dari keledai itu, dan ayahnya itu duduk di atas keledai. Jadi lewat di kampung itu. Tidak lama kemudian orang sudah bergumam. Ya. Teganya katanya anak, tega sekali ayah itu katanya. Dia naik keledai, anaknya dibuatnya berjalan kaki. Ya. Tega sekali. Oke, anak. Dia beritahu sama anaknya, anak, dengar, perhatikan. Kita sekarang ganti skenario lagi, skenario kedua. Ya. Nah, di skenario kedua ini, di kampung kedua, di kelompok kedua manusia yang akan dia lewatinya, apa yang dibuatnya? Oke, sekarang kamu nak yang naik keledai, biar saya yang akan membawa keledai tersebut, menarik kendalinya ya. Jadi berjalanlah orang tua itu dan anaknya di atas. Setelah lewat di kampung itu, orang pun bergumam. Ya. Gumamannya agak lain. Tega betul anak itu katanya, anak durhaka. Ayahnya membawa kendali keledai, dia enak-enak dulu di atas keledai.
Nah, ini kedua. Dan anak, dengarkan itu anak, apa yang mereka sebut. Okay, I'm translating in English after this. Don't worry. Kemudian mereka lewati kampung ketiga. Nah, di kampung ketiga ini, mari kita ubah skenario. Sekarang anak dengan bapak dua-duanya naik keledai. Lewat di kampung itu, orang pun berkebun. Bukan main, mereka ini benar-benar menyiksa binatang. Kenapa mereka tega-teganya menaiki keledai yang kecil itu dengan 2 orang? Ya? Anak ini diberitahu oleh ayahnya, anak dengarkan itu apa kata-kata orang itu. Dan terakhir, kalau begitu kita coba lagi lewat di satu kampung. Kali ini dua-duanya menuntun keledai. Keledainya jalan bebas, dua-duanya dituntun. Jadi ayah dan anak berjalan. Lewat di kampung itu orang pun mengeluh dan ngomong, bodoh sekali katanya 2 orang ini. Ada keledai begitu baik, kok tidak ada yang naikin? Ya. Setelah itu ayah ini berkata, anak, saya sebenarnya dengan apa yang orang-orang berkomentar itu ingin memberi hikmat kepadamu, bahwa apapun yang kamu lakukan di dunia ini, kalau kamu berharap kepada manusia, itu manusia tidak akan pernah puas. Kita tidak pernah bisa memenuhi kepuasan manusia. Wallahi, di dunia ini. Bagaimanapun kita baik, seperti Ustaz Arif ini ya, begitu baiknya dia melayani jamaah KPMI di sini, percaya saya ada saja cerita di belakang itu. Ya. Nah, ini pentingnya apa di sini? Kalau kita beramal itu jangan pernah melandaskan amalan kita itu terhadap manusia. Nah, ini saya kasih rahasianya. Jangan pernah kita beramal itu amalnya itu dilandaskan kepada keinginan memenuhi kepuasannya manusia. Manusia tidak akan pernah puas. Tapi kalau kamu beramallah untuk memenuhi kepuasannya Allah. Ya, kita tidak peduli. Makanya itu dalam salah satu prinsip tarekahnya Imam Nawawi dia bilang, ya, hanya bergantung kepada Allah dan tidak peduli apa kata manusia. Ya, kalau kita benar-benar berjalan di jalannya Allah, jalan saja. Regardless apa yang manusia bilang, tidak apa-apa. Kita ikhlas dengan itu. Terima semua cercaannya manusia, tidak apa-apa. Nah, orang ini sebenarnya itulah yang dikenal dengan Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim itu tema kita ini ya. I'm talking about it's a story actually, but in the very short, the summary, like there is a wise man with his son, and then he would like to teach his son like the hikmah, the wisdom. So they the man and his son, actually they have a donkey, and they pass in the 4 different people. The very first scenario, the man is actually riding the donkey, and the son is actually like the one who leading the donkey. Yeah? So the son is walking, and the son on the donkey. The father is on the donkey. And people starting to complain, oh, this father is very bad father. How come he let his son walking and then he's riding the donkey? Okay, then they pass it to the second group of people. They change the scenario. The other way around. The son is on the donkey and the father is leading the donkey. Still, they got the complaint from the people. What a son! How come he's actually riding the donkey and his father is walking? And they tried the third scenario. This time, both son and father riding the donkey, and then still they passed the third group of people, and then people started to complain. They say, "What a bad people!" They say, "What a bad man! For such a small donkey, they put 2 people on it." And in the last scenario, both father and son actually walking,
and they actually leading the donkey. The donkey that don't have anybody on it, and still people complaining, say, "What a stupid people! Why they say nobody riding the donkey? Why the donkey is very good to ride?" So and then the son, the father tell the son, in this situation, this is what you probably will see in this world. Whatever you do, people will always complain at you. So never ever ground your doing or your a'mal based on what to satisfy people. Never do that. If you do any a'mal, your a'mal is to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala. And this is exactly the teaching of Islam. When we do the miyah for puasa, we say, Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi. Pahami itu lillahi ta'ala, di situ hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya? Kita tidak boleh puasa untuk manusia, puasa itu untuk Allah. Ketika sholat begitu juga, fardhan lillahi usalli, fardhan salatil maghrib, salasa raka'atin, mustaqbilal qiblatin, fardhan lillahi ta'ala. Ya? Jadi itu bukan kata-kata kosong itu ketika kita mengangkat niat, itu bukan kata-kata kosong. Itu kata-kata bermakna itu. You have to put the ground everything to satisfy Allah, never to satisfy human being. Because if you do to satisfy human being, very first thing they will probably will not satisfied. But mungkin ada orang bertanya, kalau begitu apa kita tidak boleh menyenangkan manusia, terutama menyenangkan bos saya misalnya di kantor ya? Apa boleh enggak? Jangan-jangan ini ada yang membawa kata-kata saya hari ini pergi kampanye. Tidak boleh kita senangkan Pak Dubes misalnya. Misalnya begitu ya. Jangan salah. Bisa jadi ada yang begitu pikirannya. Nah, boleh kita senangkan manusia. Malah dalam ajaran Islam itu menyenangkan manusia itu bagian daripada menyenangkan Allah. Tetapi itu tadi groundnya tadi ya. Dia punya dasar underlying faktor itu harus untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya di mana di situ? Ada bedanya. Beda itu beda tipis. Kalau misalnya kita inginkan senangkan Pak DCM ya. Kemudian setelah itu Pak DCM tidak senang, dan kemudian karena Pak DCM tidak senang itu kita menjadi orang yang sedih atau murung, berarti kamu itu beramal untuk Pak DCM. Nah, itu bedanya ya. Tapi kalau kamu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun dia punya reaksi pada saya, kita sendiri makan. Ya? Karena yang kita ingin senangkan Allah SWT. Jadi tesnya itu very simple. Ya? Tesnya very simple. Kalau misalnya apa yang kita inginkan itu tadi dalam kasus tadi itu untuk membuat senang pada SM itu ternyata pada SM-nya tidak senang, kita menjadi orang yang sedih setelah itu, murung karena mungkin tidak ada promosi kan, misalnya pada SM ya. Itu artinya kamu beramal untuk pada SM. Tapi kalau misalnya setelah itu dia pada SM itu tidak terlalu gembira, tetapi kamu tetap senang, berarti kamu beramal untuk Allah SWT. Dan itulah yang benar. Ya? It's very important, very simple thing, but very important. Nah, Luqman Al-Hakim ini adalah seorang budak belian ya, orang hitam. Ini dia punya tempat itu di Mesir sebenarnya, daerah selatan Mesir itu Nubian namanya ya. Ini Pak Umar pernah di Mesir, ini pasti tahu ini. Orang-orang hitam di situ Pak itu ya, Nubian itu. Nah dia ini salah seorang hamba saya, dia hidup kurang lebih di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabiullah Daud. Jadi jauh sebelum Islam, dalam artian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ya. Hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Dia ini budak. Suatu hari tuannya katakan sama dia, Luqman, tolong potongkan saya kambing atau domba yang masih muda itu, ya, untuk dapat motong. Ya. Kemudian ambilkan bagian yang paling baik, masakan untuk saya. Baik, katanya tuan. Luqman kemudian potong kambing atau potong domba. Diambilnya bagian lidah dan bagian hatinya, dan dimasaknya dengan baik, dibawakan kepada tuannya.
Kemudian setelah itu Tuhan ini penasaran, kenapa ini yang diambilnya lidah sama hati? Apa karena ini hati itu maksudnya jantung ya, mohon maaf. Karena kita bahasa Indonesia hatinya ini lain. Kalau bilang heart bahasa Indonesia itu lain. Sama orang Arab bilang qalb itu, sama orang Inggris bilang heart. Ya, artinya jantung. Tapi kalau orang Indonesia bilang jantung, hati yang kita sebut ya. Terjemahannya qalb itu bahasa Indonesianya hati, padahal bukan hati sebenarnya, jantung yang dimaksudnya. Nah, setelah itu diperintahkan ya, setelah beberapa hari ya, dia bilang, kalau begitu sekarang Luqman bawakan saya, ya, kamu sembelih lagi seekor kambing yang lainnya, bawakan saya bagian yang paling buruk daripada kambing itu. Dibawanya lagi oleh Luqman, ya, lidah dan hati. Gimana rasanya dengan baik? Tuhan ini jadi punya penasaran, kenapa kamu bawakan katanya ini? Saya minta yang terbaik dan yang terburuk daripada daging hewan yang kamu potong tadi. Ternyata kamu bawa hal yang sama, lidah dan jantung. Dia bilang, Tuhan, ya Tuhan, ini adalah bagian paling baik. Bagian paling baik kalau ini dibersihkan. Jadi lidah dan hati itu adalah paling baik bukan cuma bagi hewan tapi bagi manusia kalau ini dipurify. Ya. Ingat kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim ya. Jadi suatu hari kiamat nanti maksudnya ya, di mana hari tidak ada lagi gunanya harta benda, tidak ada gunanya lagi anak keturunan, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang dibersihkan terus, ya, itu. Jadi dalilnya ada dalam Al-Quran, langsung dalilnya dalam Al-Quran. Setelah membaca pikirannya Luqman ini, orang itu membebaskan Luqman. Dia menjadi seorang merdeka. Dan Luqman ini yang sebenarnya dikisahkan dalam surat Luqman. Jadi dia bukan nabi. Vast majority of sahabat mengatakan dia bukan nabi, kecuali ada satu barangkali di antara sahabat mengatakan dia nabi. Tetapi orang yang penuh hikmah, orang yang penuh dengan wisdom, penuh dengan kebijaksanaan, sehingga begitu tingginya posisinya disetarakan dengan posisinya Nabi ya, dalam Al-Quran. Jadi ketika orang menyebut Luqman alaihissalam, begitu tingginya kedudukannya. Orang ini adalah par excellence dari apa yang disebut dengan ihsan. Dan ihsan itu sebenarnya tujuan puasa yang paling utama. Jadi ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun yang dimaksud situ adalah ihsan. Ketakwaan yang dimaksud situ adalah takwa yang didapat dengan jalan ihsan. Ya. Itu penting untuk kita. Puasa ini adalah salah satu sarana yang paling penting buat mencapai yang namanya ihsan ya, ihsan. Apa itu ihsan? Nanti tanya Ustaz Umar, tanya Gus Miftah ya, belakangannya. Kalau tidak tanya jawab, nanti tanya mereka. Saya nampaknya sudah akan naik di kursi ini. Belakang saya mulai terasa sakitnya. Oke, insyaallah. Ada beberapa hal yang dipesankan ya, oleh Luqman ini yang insyaallah kurang lebih setengah jam ini kita mulai. Boleh saya naik di atas ya, mohon maaf ya. Alhamdulillah, dapat sandaran lebih enak nih. Dalam surat Luqman itu di ayat 12 dikatakan, ini ada pesan-pesannya dalam Al-Quran ya, yang dalilnya Anda bisa buka sendiri dalam Al-Quran nanti insyaallah. Kalau pulang di rumah, ya surat Luqman ayat 12 dikatakan oleh Luqman seperti ini kepada anaknya, ya bunayya. Nah, mohon maaf, sebelum itu ya, di ayat 12 dikatakannya,
Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkuru lillah wa may yashkuru fa indama yashkuru li nafsihi. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kafir, siapa yang menolak, siapa yang terkafir, ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Ghani, Maha Kaya, ya. Hamid, dan Dia Maha terpuji. Nah, pesan pertamanya Luqman ini penting sekali, ya. Bersyukur kepada Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, ini jalan Luqman adalah jalan ihsan. Ihsan itu adalah mencintai Allah. Dalam hadisnya Nabi dikatakan bahwa ihsan itu dikatakan qala an ta'budullah ka'annaka tarah, an ta'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya, seolah-olah kamu melihatnya. Jadi Allah ada terus, maksudnya dengan kita di sekalian kita. Allah tidak pernah meninggalkan diri kita, ya. Dan kalaupun kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihat kalian, ya. Itu definisinya ihsan dalam hadis Jibril ini, ya. Itu nanti ada taufiknya lah, mungkin di minggu depan nanti diberikan oleh Ustaz-Ustaz lain, insyaallah. Nah, jalan ihsan tadi itu salah satu pemenuhan jalan ihsan itu adalah cinta. Cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dalam Al-Qur'an itu perintahnya jelas. Qul, ya, kata Allah SWT, in kuntum tuhibbunallaha, katakan jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah. Awalnya cinta, perintahnya cinta kepada Allah. Fattabi'uni, ikuti Muhammad dengan mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Muhammad yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian dengan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jalan ihsan itu adalah jalan cinta. Nah, dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, salah satu indikator pertama atau salah satu jalan pertama untuk mencapai cinta itu adalah bersyukur. Ya. Jalan pertama untuk mencintai Allah SWT itu adalah dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya begitu banyak nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, ya, yang kita tidak bisa kira-kira. Dengan mengingat-ingat nikmatnya Allah itu dan mensyukurinya, kita akan menjadi semakin dekat kepada Allah dan mencintai Allah. Makanya saya bilang tadi itu jalan, ya, jalan cinta itu adalah jalan kesyukuran. So much so dalam zikir kita, ya, jadi kalau kita berzikir biasanya, kalau di kampung-kampung, ya, kalau di kota itu ada, biasanya zikirnya orang hanya habis sholat langsung bubar di kota. Kalau di kampung kita ada zikirnya, Pak. Ketika kita Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadati. Subhanallah yang pertama, kemudian yang kedua Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman asyukur alhamdulillah. Kemudian setelah itu yang ketiga alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ya. Kita bersyukur kepada Allah dalam semua situasi dan keadaan apapun. Termasuk ketika kehilangan sesuatu, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Terus apa hubungannya dengan kita? Ini kalau ada berbicara tauhid, inilah yang tauhid. Kan ceritanya kita yang tauhid. Oh ya, Allah satu, tapi kita tidak tahu maknanya apa. Allah satu itu apa? Bahwa semuanya itu Allahus Samad. Semua itu tergantung kepada Allah. Artinya yang baik dan yang buruk itu semuanya datangnya dari Allah. Sehingga apapun yang kita hadapi itu
Harusnya yang keluar dari seorang hamba itu adalah alhamdulillah. Itulah maknanya kenapa dikatakan dalam ayat lainnya dalam Al-Quran, ya, dikatakan bahwa ketika kita dalam musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah bisa melihat itu semua hubungannya, ya. Jangan hanya tauhid satu Allah, tapi datang kesusahan sedikit, komplainnya luar biasa. Kehilangan pekerjaan di kantor, komplain luar biasa. Atau misalnya turun jabatan dari KBRI misalnya, dari sopir menjadi wakil sopir misalnya, komplainnya luar biasa. Bukan begitu. Semuanya kita syukuri bahwa yang baik dan yang buruk di dunia ini, ya, qada dan qadar itu hanya bagian dari mata uang yang berbeda. Ya, itu semua dari Allah SWT. Dan kalau kita memang benar-benar tauhidnya benar, itu yang akan keluar adalah alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Ini mudah ini saya katakan ini, tapi kalau mencapai ke situ itu luar biasa susahnya. Kita ini manusia yang terdiri atas darah dan daging, ya. Punya hati, punya perasaan, dan kadang-kadang ego kita sebagai manusia yang paling besar. Egonya kita manusia yang paling besar, dan ego itu membuat kita susah. Oke, itu yang pertama tadi pesan dia Luqman itu, ya. Dan ditutupnya dari wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya, ya, tidak butuh apa-apa dari kita. Ngapain kamu bersyukur dengan tidak bersyukur? Allah tidak pusing, kan? Tidak ada perubahan untuk Allah. Kamu sholat, kamu tidak sholat, kamu pikir kamu punya kontribusi supaya buat Allah senang? No. Doesn't matter. Karena itu dibilang tadi, siapa yang bersyukur, sesungguhnya kamu bersyukur itu dirimu sendiri, bukan untuk Allah SWT. Kamu kira kamu punya syukur yang sedikit itu bisa mengganti nikmat mata yang diberikan oleh Allah SWT? Ini yang sedikit saja. Kalau kita berbicara mengenai satu biji mata yang diberikan oleh Allah SWT, Anda ganti itu dengan semua kekayaan yang kami punya, tidak akan. Kalau misalnya Anda kehilangan mata misalnya, dan ada dukun atau tabib bilang saya bisa mengembalikan matamu, ya misalnya, ya, itu orang yang kaya sebanyak apapun kekayaan akan diberikannya. Apalagi kalau sakit jantung misalnya, ya, sakit jantung, sudah koma misalnya. Kalau bisa ditukar dengan semua kekayaan, mulai daripada ya, tabungan, mulai S1, S2, S3 sampai selesai jadi pejabat misalnya, lego semua, yang penting kesehatan jantung itu balik, kita akan berikan seperti itu, ya. Ini hanya untuk menunjukkan betapa banyak nikmatnya Allah. Allah tidak butuh kita. Kita ini yang ketika kita bersyukur, itu untuk diri kita, ya, mendiri diri kita. Yang kedua, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmin 'adzim. Ini sebenarnya, ya, ini ada hubungannya dengan tauhid tadi yang kita sudah bahas. Jadi ini kita sudah masuk poin 2 sebenarnya, ya. Jangan mensyirikatkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah hal-hal yang benar dahsyat, maksudnya hal yang benar buruk, ya, kezaliman yang besar. Don't worry, I will read the English translation after that. I will give the English translation, inshallah. Jadi hubungannya tadi, ya, ihsan itu berhubungan dekat sekali dengan tauhid. Karena hanya orang ihsan yang bisa melihat tauhid secara sempurna, ya. Hanya orang yang punya ihsan, yang benar-benar melihat Allah SWT dalam semua kehidupan ini, baik dan buruknya, hanya itu orang yang bisa sempurna tauhid, ya. Dan jalan ihsan itu jalan yang susah, bapak-bapak ibu. Jalan yang susah. Jalan pertama yang dimulai
untuk ihsan itu biasanya adalah kitab pembersihan, ya, pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Dan yang paling pertama diajarkan biasanya adalah prohibition of the tongue. Prohibition of the tongue itu maksudnya menjaga lidah. Nah, di dunia zaman sekarang ini yang paling banyak terjadi di dunia adalah ini, tidak menjaga lidah itu. Ya, maksudnya apa yang kita saksikan di dunia sekarang ini membuat kita mudah sekali mencap berkata-kata misalnya, ya, mudah sekali. Karena begitu derasnya informasi yang datang, kadang-kadang juga lidah sekarang itu sudah berganti dengan jari telunjuk atau jari ibu jari. Ya. Jadi apa yang kita ketik di WhatsApp group misalnya, ya, ingat-ingat di hari kiamat itu akan datang nanti itu yang pertanggungjawabannya jari telunjuk, pertanggungjawabannya ibu jari di hari kiamat, ya. Itu kalau ketika mau memforward sesuatu, ingat-ingat itu selalunya. Bahwa ibu jari ini, jari telunjuk ini, dan jari-jari lainnya yang kita gunakan untuk mengetik. Mari baru mas. Hal-hal yang kita gunakan itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Dan kalau kita mengkeep itu dalam batin kita, dalam diri kita, insya Allah kita akan terhindar daripada mempertanggungjawabkan, ya, hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh jari kita, yang dilakukan oleh lidah kita. Dan itu sebenarnya kenapa salah satu hikmahnya tadi dalam bagian pertama yang saya ceritakan, kenapa Luqmanul Hakim membawakan lidah dan hati, dalam artian jantung tadi sebagai makanan terbaik, ya. Lidah itu tadi itu artinya jaga daripada lidah. Ini salah satu tempat yang paling kita jaga ketika melakukan yang namanya usaha diri, melakukan namanya riyadah. Itu dalam terminologi ihsan itu namanya riyadah, ya. Riyadah itu salah satunya ini, ya, lidah ini yang paling dijaga, ya. Kalau Anda mau masuk tariqah ini misalnya Sadziliyah itu 40 hari itu Anda harus sholat 5 waktu berjamaah, ya. Ini riadanya Sadziliyah, 40 hari mesti sholat 5 waktu berjamaah dan tidak boleh berbohong sama sekali dalam 40 hari. Kalau misalnya Anda pernah bohong di hari ke-10, ulang lagi dari nol, ya. Ulang lagi. Itu bohongnya yang saya maksud bohong kecil. Jangan kata bohong besar, ya. Ini bohong-bohong kecil yang biasanya kita pakai untuk istilah gurau, ya. Kita kan ini banyak sekali bohong-bohongnya untuk menyenangkan orang lain supaya istilahnya cair suasana. Orang Indonesia terutama. Ya, kalau bukan bohong, gibah itu. Kalau orang sini gibahnya kepada alam. Wah, ini hujan hari ini, ya. Weather yang kita bicarakan. Kalau orang Indonesia, bagaimana sih anu? Benar nggak ini? Saya bilang ini. Itu salah satu kelemahan budaya kita itu, Pak. Salah satu kelemahan. Dan yang kadang-kadang kita tidak sadari karena sudah merupakan akar budaya. Ketemu orang, cerita orang lain. Padahal itu adalah ghibah. Dan ghibah salah satu hal yang paling berat. Kalaupun dia benar ghibah, kalau dia salah fitnah. Bukan main, dan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kalau Anda bisa pahami struktur yang sederhana ini, itulah tauhid sebenarnya, ya. Kita bicara dari awal tadi ini tauhid semua ini. Oke, insyaallah. Next. Pesan berikutnya dari Luqman. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ya, dan ini ayat ke-14. Kalimatnya di sini, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya selama 2 tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapak. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Kenapa tiba-tiba dah Luqman ini dari berbicara tentang Allah SWT langsung berbicara kepada ibu bapak? Ya. Bayangkan, setelah Allah SWT, ibu bapak yang kita diperintahkan oleh Allah atau digambarkan oleh Allah dalam surah Luqman ini. Jadi itu juga ada ini ingat dalam konteksnya, ini konteks di Makkah ini ya. Jadi surat Luqman ini turunnya di Makkah ya. Di Makkah dulu itu banyak orang-orang Islam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya ya. Ketika mereka masuk Islam itu ditentang oleh ibunya, ditentang oleh ayahnya. Ya. Ketika misalnya perang Uhud terjadi, ketika perang Badar terjadi, yang mereka perang itu adalah anak dengan bapak yang berhadapan. Ya. Ini konteksnya ayat ini. Untuk bisa kita dapatkan kira-kira bagaimana. Kenapa setelah perintah kepada Allah SWT ditekankan perintah kepada orang tua? Padahal waktu itu kita ingat orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang hijrah ke Madinah itu, ibunya itu marah-marah sama dia, bahkan mengutuknya ya, mengutuk anak itu. Bayangkan, dalam keadaan demikian pun Allah tetap memerintahkan kita berbaik kepada orang tua kita. Bayangkan, bisa dibayangkan ya. Setelah Allah SWT perintahkan untuk tidak menyebutkan dia, diperintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua itu misalnya membenci kita. Tapi ingatlah, kalau memang dasarnya tadi cinta, tidak ada seburuk-buruknya. Misalnya singa atau harimau ya, atau binatang buas lainnya, tidak ada yang makan anaknya ya, seburuk-buruknya. Tapi katanya secara biologi ada itu kadang-kadang. Kalau populasinya terlalu banyak, katanya ada yang makan anaknya ya. That's an exception. Ini kita bicara normal saja ya. Karena apa? Karena ibu itu katanya mengandung kalian. Saya tidak tahu siapa yang orang kedokteran sini. Antara orang ibu yang hamil dengan yang tidak itu ada berapa kilo bedanya? 15. Nah, 15 kilo itu ibu itu membawa kalian selama 9 bulan. Nah, kalau mau cari tahu bagaimana beratnya 15 kilo itu, ambil air ya, 1 ember dan kamu bawa. Tidak usah banyak, 1 jam saja kamu bawa air 15 kilo seember itu, kira-kira bagaimana lelahnya itu ya. Nah, orang tuamu, ibumu itu membawamu selama 9 bulan, 15 kilo itu di perutnya, di bawahnya. Karena itu kalau ada orang yang mau disembah di dunia, orang tua yang bisa sembah, kalau ada ya, tentu tidak ada yang bisa sembah di dunia kecuali Allah. Ya. Bisa lihat konteksnya, jadi perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Walaupun kamu misalnya dalam konteks Makkah tadi, orang tuanya itu musyrik, tidak beriman kepada Allah, tetap kita harus baik kepada mereka. Apalagi orang tuanya beriman dan hanya beda-beda paham sedikit. Ya. Kadang-kadang hanya berbeda paham sedikit sudah banting pintu untuk orang tua. Ada yang terjadi begitu ya. Karena salah satu tanda kiamat itu adalah budak menjadi master kepada budak itu menjadi tuan kepada masternya. Itu maksudnya apa? Salah satu ahli tafsir mengatakan bahwa ketika mendekati zaman akhir itu, anak-anak itu bukan lagi yang menjadi orang yang mendengar dan mengikuti orang tuanya, akan terbalik keadaan saat itu. Dan ini sudah kita lihat di dunia sekarang ini. Anak itu yang menjadi raja di rumah, bukan kita orang tua. Kita bicara satu saja, anak sudah 10. Ya. Itu salah satu tanda kiamat sebenarnya. Itu dalam hadis, nah, tapi nanti Muslim saya akan jelaskan itu ya, dengan Ustaz Umar. Jangan tanya saya tidak hafal hadisnya. Kalau saya ditanya nanti minggu depan saya cari dulu materinya ya, seperti ini. Saya cari dulu. Saya bisa ingat itunya tapi saya tidak hafal hadisnya. Tapi salah satu tandanya kiamat itu adalah seperti ini. Nah, ini ayat Al-Quran yang datang ini memerintahkan kita berbaiklah kepada orang tuamu, berbakti kepada mereka, karena terutama ibumu ya. Dalam hadis lainnya dikatakan Nabi bertanya kepada sahabat bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada ibumu.
Dan kemudian kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ibumu. Dan setelah itu ayahmu. Jadi 3 kali ke ibu, baru 1 kali ke ayah. Okay, before I'm continuing, I will read this the English translation of this Surah Luqman. We bestowed in the past tense, wisdom to Luqman. Show gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Any who is so grateful does so to the profit of his own soul. So if you thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, it is for your own. Not Allah will not add anything to His glory if you or anybody else thank Him or doing ibadah to Him. Remember that. Allah doesn't need us. We need Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's one of the core of the Tawheed. Because in the Surah Al-Ikhlas it says Allahus Samad. Everything dependent on Allah, but Allah doesn't depend on anything. He's independent. And then, but if any is ungrateful, verily that Allah Subhanahu wa Ta'ala is free of all wants, worthy of all praise. And in the next ayah number 13, it says, behold, Luqman said to his son, admonishing him, "O my son, ya bunayya." This is like a very tender way to express love to the son, or to your daughter. Ya bunayya, the expression of love. So the important things in here, when you talk to your son, talk with love, with affection. That's an important thing. Because somebody, in particular in the old Indonesian style there, the father is like a king. When you talk to the son, you are almost like angry. That's all the time. Pak Gondi, your parents perhaps is like still like that. In my case, it was. Or parents in the old time, when they talk, they only talk very simple. There is no affection. But in the Surah Luqman in here, it is very clear. It says, talk with love. Another hikmah of these things is that when you want to get the affection or to get the attention of the people, if you wanted to convey the message, important message, talk to them in the language that understood to them, or in the language of love, so that they get the message. It's very important. Okay. And then, oh my son, join not in worship others with Allah. So do not worship anything but Allah subhanahu wa ta'ala. This is essentially the Tawheed. For false worship is indeed the highest wrongdoing. So if anything in this world, this is the highest crime that man can commit is to do shirk. But I explained already in the Indonesian part that this tawhid is essentially something to do with love as well. Ihsan. Because we can only realize or bring in the tawhid if we are really understand the ihsan. Then what is ihsan about? It says in the hadith Jibril, the meaning approximately, tell me about ihsan, and then Jibril said, it is to worship Allah as if you are seeing Him, and although you do not see Him, He sees you. So i.e., we do put that. Okay, I have 10 minutes. I will finish these things. And then the next thing it says, and we have enjoined on man to be good to his parents in travel upon travel, in difficulty upon difficulty did his mother bear him,
in years, yeah, when you were actually in the talk on the womb of your mom, and in years Twain was his winning. Yeah. So 2 tahun setelah itu tentu disaping, ya. And then show gratitude to me and to your parents. To me is your final goal. But if they strive to make the join in worship with me things of which you has no knowledge, obey them not. So the only time we can go against the parents if they ask you to not to obey Allah. So hanya waktunya saja ketika kita boleh menentang orang tua itu, nah, ketika orang tua itu menyuruh kita menyembah selain Allah. That's the only time, ya. Itu hanya exception di mana kita boleh membantah orang tua. Selainnya tidak. Ya. Okay, inshallah there are a couple of more ayah, but let them distribute first the bounty for the iftar before we continue, because when we talk 7:03 sekarang buka. we have 6 minutes, but let them continue. I will let them distribute that. If we have time, I will read one more ayah, otherwise inshallah we stop. Amori, distribute. Ya. Masuriah. Bismillah. Masak nasi. Udah pada kesini semua. Udah nanti aja. Karena lihat ini banget. Salah hitung, kita hitung 150. Iya. Pas nanti buka, selesai makan, habis makan, minta tolong mereka kabur. Ya. Jadi kan ada waktu makan. Ini kan nambah. Mas, bisa foto dari sana, dari belakangnya Pak Ustaz, ambil semua. Ini belum lihat sih Mas. Nasi ini sih gimana sih? Ini nasi Di bawah 4 termos. oh betul. Tambah 1 termos. Barangkali. Pada kesini semua. Biar aja dulu. Jadi nanti foto dari sana ya, di belakang. Bagus ini banyak orang. Terima kasih. Loh, ini dari rumah, dari Wisma. Sebentar. Ini saya foto. Kata. Iya. Tidak bagus. Kalau udah duduk cakep. Karena banyak. Hanya saya stres. Allah, makasih. Langsung doa tadi. Ya. 7,3. Iya, 3. Oh. Yang belum dapat angkat tangan yang belum dapat. Nah itu. Berapa pertanyaan? Bang, ini ada depan sini belum ada nih. 1 menit? Iya. Oke, insyaAllah 1 menit lagi. Asyhadu an la ilaha illallah nas'al qardaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا Arif, sit down. كريم Arif, sit down. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Kita karena hitungnya enggak ini. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف Paling yang datang عنا 100. يا Cuman hitungin aja 100. الله يا كريم Ustaz Umar, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.